Hai, jumpa lagi dengan saya Kartini So. Hari ini saya mau bahas sedikit mengenai setelah saya lulus SMA. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan jelaskan dulu saya berasal dari kota mana. Yang pasti saya bukan kelahiran dari Medan. Saya lahir di kota yang dikenal dengan nama Kota Kerang. Coba Anda tebak, di manakah itu? Ya, nanti Anda tulis di komen. Nah, jadi tahun 2000 saya itu lulus SMA. Saya sudah punya satu keinginan ingin keluar dari Kota Kerang situ. Karena saya menganggap bahwa kalau saya mau maju, saya mau besar, saya harus keluar dari kota sana. Maka Kota Medan adalah pilihan saya. Kenapa? Karena paling dekat ya dibanding dengan Jakarta, Bandung dan lain-lain. Cuman saya tidak langsung dikasih oleh orang tua untuk datang ke Kota Medan. Kenapa? Karena takutnya nanti saya sendiri itu entah gimana lah ya, apalagi perempuan ya kan. Nah akhirnya saya cari teman-teman saya cari 3 orang lagi. Jadi kami total 4 orang datang ke Medan, cari kos, semua cari sendiri lah. Pokoknya saya bilang ke mama saya waktu itu, saya bilang, saya punya teman, pokoknya saya mau pergi ke Medan. Terus di saat itu mama saya masih bilang, kamu yakin? Selama ini kamu nggak pernah kemana-mana sendirian loh. Saya bilang yakin, pokoknya saya mau. Oke, karena keputusan saya sudah bulat, ya udah kami berempat itu masih tinggal di kos. Nah di kos itu setiap hari kan pasti bosan kan, teman-teman udah mulai bilang kita kuliah itu sore, bagaimana kalau pagi sampai siang kita kerja. Nah mulailah kita menulis lamaran, semua masing-masing tulis. Saya dapat kerja pertama itu bukan dari hasil melamar, tapi dari hasil rekomendasi dari family. Saat itu gaji yang saya dapat berapa tahu nggak? 3,5, 350.000. Saya waktu dapat kayak gini saya bilang, ini mau kerja nggak ya? Kos aja saat itu kos sebulan mau 500.000. Saya masih dapat gaji 3,5. Ini apakah layak saya ambil? Tapi saya konsultasi lagi ke orang rumah. Kata mereka, gak apa-apa daripada lu bosan di rumah gak ngapa-ngapain, lu kerja aja ambil cari pengalaman. Ya udahlah, saya pun nurut, saya kerja. 3 bulan, ya mungkin karena saya lumayan pintar kerja kali ya. 3 bulan saya udah dapat naik gaji. Karena kalau dari dulu kerja kan gitu, 3 bulan masa percobaan. Begitu lulus daripada masa percobaan kita dapat gaji lebih. Ya saya udah mulai semangat. Oh ternyata kalau dapat gaji di 3 bulan berarti hasil saya bagus. Oke, kerja. Terus saya diperkenalkan lagi oleh teman untuk jalankan 1 MLM saat itu. Tahu nggak MLM itu dijalankan di Sabtu dan Minggu. Karena dari Senin sampai Jumat saya pagi kerja, sore kuliah kan udah sampai malam tuh. Jadi Sabtu Minggu itu nganggur. Saya pikir daripada nganggur di rumah, bagusan saya juga ikut kegiatan menjalankan MLM tersebut. Nah ternyata dari hasil menjalankan MLM, saya juga membuahkan hasil juga dapat. Malah komisi ataupun penghasilan yang saya dapat dari MLM itu lebih tinggi daripada gaji yang saya dapat. Ya, sehingga saya beli barang saat itu, saya kebetulan suka masak-masak. Jadi saya ada beli 1 panci, itu harganya mahal. 3 atau 4 kali lipat daripada gaji saya. Nah waktu saya bawa pulang ke Tanjung Balai tunjukkan ke mama bilang, lu bosalah gajimu sekian tapi barang yang kamu beli kok berapa kali lipat. Saya bilang gak apa-apa, itu saya dapat dari uang hasil 1 minggu, saya bilang gitu. Nah itu jalan terus sampai saat ini saya tetap masih berkontribusi dalam pekerjaan. Kenapa? Karena bagi saya kita harus bekerja tapi dengan yang enjoy. Dengan kita menjalankannya tanpa beban sehingga hasil itu pasti datang dengan sendirinya. Itu yang saya yakini, saya pasti bisanya seperti itu. Nah, yang saya mau cerita di sini adalah apa beda saya yang Gen Z dengan anak-anak zaman sekarang. Kalau dulu kami itu... Lu bukan Gen Z, lu Gen X. Gen Y loh. Gen Y, oke. Salah. Gak apa-apa, lanjut. Aku Gen Y ya, oke. Apa beda Gen Y dengan anak-anak zaman sekarang? Kalau dulu kami itu terkenal dengan rajinnya, dengan kuatnya. Kalau ditolak orang atau gimana, ya udah
besok pergi lagi, besok coba lagi gitu loh. Jadi kami itu bisa dibilang sangat tahan banting ya. Tapi kalau dibilang pinter-pinter kali ya enggak. Cuman kami lebihnya itu di ngomong terus, pokoknya usaha terus ya. Kita tahu bahwa usaha akan membawakan hasil ya. Kita masih pakai konsep yang seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu beda lagi. Zaman anak sekarang itu mereka itu pinter-pinter. Sehingga mereka maunya itu hasilnya cepet, tapi kerja gak usah capek-capek kali gitu loh. Nah jadi saya rasa untuk generasi kami, kalau dikombinasikan dengan generasi sekarang, itu pasti hasilnya luar biasa. Kenapa? Kalian itu udah sadar akan teknologi. Untuk ChatGPT atau AI dan lain-lain, kalian lebih pintar. Tapi kalian punya satu kelemahan, yaitu apa? Kalian tidak tahan banting, alias cemen. Setuju?